Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Laksana, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, semester 1 di IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan identitas manusia dan filsafat yang ditulis oleh Nafisa Arifin dengan judul buku Memahami Manusia Melalui Dimensi Filsafat. Apa itu filsafat? Pengertian filsafat secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philologion yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Kata sophia dalam pandangan filsafat lebih dari sekedar wisdom dalam bahasa Inggris. Sophia mengandung banyak makna. Beberapa filsuf Yunani seperti Herodotus, Pythagoras, dan Plato menunjukkan keragaman pengertian ini. Herodotus menggunakan kata filosofion dalam upaya untuk menemukan sesuatu. Dalam pengertian ini, filsafat diberi arti rasa cinta untuk mengetahui dan meluaskan aspek positifnya. Sementara Pythagoras mengaitkan sophia dengan kontemplasi. Sophia bagi Pythagoras adalah pengetahuan hasil kontemplasi. Dengan pengertian itu, murid Plato ini ingin membedakan antara pengetahuan hasil kontemplasi dengan pengetahuan yang bersifat teknis dan instrumentalistik yang dimiliki oleh para pelaku bisnis dan akademik. Dengan pengertian itu, murid Plato ini ingin membedakan antara pengetahuan hasil kontemplasi dengan pengetahuan yang bersifat teknis dan instrumentalistik yang dimiliki oleh para pelaku bisnis dan atlet. Plato sebagaimana dipaparkan oleh Andre Ataujan lebih jauh menunjukkan hakikat filsafat sebagai hasil kontemplasi. Filsafat memiliki 5 karakter, yaitu yang pertama, dapat bertahan terhadap diskusi kritis. Artinya, kegiatan utama dari filsafat adalah mengkaji secara kritis tentang segala hal. Dengan kajian itu diharapkan terjadi bertanggungjawaban rasional. Kedua, menggunakan metode dialektis. Menggunakan metode dialektis ini, filsafat bergerak secara bertahap, yakni mengkritik pandangan-pandangan yang ada. Setelah itu, membangun pandangan baru yang didukung dengan argumen yang lebih kuat. Yang ketiga, berusaha mencapai realitas yang terdalam. Filsafat menganalisa hal-hal terdalam dari kenyataan. Ia tidak pada fakta empiris, melainkan berusaha untuk menemukan kebenaran berhenti yang terdalam. Filsafat mencari pengetahuan yang sejati serta hal yang hakiki dari realitas. Karena itulah, filsafat bersifat meta-empiris. Yang keempat, filsafat bertujuan untuk mengungkap tujuan ide realitas. Bagi Plato, memahami kebenaran berarti juga memahami ide tentang kebenaran yang dicari oleh manusia. Ide tentang kebenaran dilihat sebagai realitas tertinggi bagi manusia. Yang kelima, mengetahui bagaimana harus hidup sebagai manusia. Dalam butir ini, filsafat dikaitkan dengan suatu pengetahuan yang benar tentang cara hidup sebagai manusia. Eksistensi manusia sebagai individu pada pandangannya. Tentang eksistensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya sebagai berikut. Yang pertama, tahap estetis.
tahap estetis ini adalah tahap di mana orientasi hidup manusia sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan kesenangan. Pada tahap ini dikuasai oleh naluri-naluri seksual atau libido, oleh prinsip-prinsip kesenangan yang hedonistik dan biasanya bertindak menurut suasana hati atau sesuai mood kita sendiri. Kierkegaard mengambil sosok Don Juan sebagai modal manusia estetis, dan Don Juan hidup sebagai hedonis yang tidak mempunyai komitmen dan keterlibatan apapun dalam hidupnya. Ia tidak mempunyai passion dalam menyikapi dan menindaklanjuti suatu persoalan. Yang kedua, tahap etis. Memilih hidup dalam tahap etis berarti mengubah pola hidup yang semula estetis menjadi etis. Ada semacam pertobatan di sini di mana individu mulai menerima kebajikan-kebajikan moral dan memilih mengikatkan diri kepadanya. Prinsip kesenangan hedonisme dibuang jauh-jauh dan sekarang ia menerima dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Tahap religius atau tahap yang ketiga, keotentikan hidup manusia sebagai subjek atau aku baru akan tercapai kalau individu dengan mata tertutup dan meleburkan diri dalam realitas Tuhan. Hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Jadi sebagaimana telah sedikit diutarakan di awal tadi, manusia merupakan makhluk yang sangat unik. Upaya pemahaman hakikat manusia sudah dilakukan sejak dahulu, namun hingga saat ini belum mendapat pertanyaan yang benar-benar tepat dan pas, dikarenakan manusia itu sendiri yang memang unik antara manusia satu dengan manusia lain berbeda demikian hasil pemaparan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum